bolak-balik zaman. 70.000 Bani Ishaq masuk Islam. Sedangkan 70.000 Syiah Iran masuk Yahudi. Pengikut Dajjal laknatullah alaih. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam dalam menanggapi setiap situasi dan kondisi perkembangan politik dunia, kita harus senantiasa melihat panduan kita. Panduan kita yaitu kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW telah banyak menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan hidayah itu hak mutlak miliknya Allah. Bisa saja orang yang sekarang ini kafir, kemudian besok masuk Islam dan kuat Islamnya. Dan bisa saja juga orang yang sekarang Islam, besok berubah menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, marilah kita mempelajari dua hadis dari Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Yatsba'ud dajjal min Yahudi asbahana sab'una alfan. Yatsba'u akan mengikuti ad-dajjal pada dajjal min Yahudi asbahana, dari Yahudi penduduk Asbahan. Yahudi penduduk Asbahan. Sab'una yaitu sebanyak 70 alfan ribu. 70.000 Yahudi dari Asfahan atau Asbahan. Alaihim yaitu atas mereka at-toyalisatu bermula baju at-toyalisah. Baju at-toyalisah ini sebagian ulama menjelaskan adalah semacam syal atau rida yang diselendangkan di kedua bahu atau pundak. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nomor hadis 2944. Bisa dilacak di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2944. Dari sini perlu kita renungkan bahwa ternyata yang akan mengikuti Dajjal, pengikut setia Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan. Asbahan itu adalah salah satu daerah di negara Iran. Jadi bukan Bani Israel yang sekarang ini berdekatan dengan Palestina, tetapi adalah orang-orang Yahudi dari Asbahan. Asbahan itu adalah salah satu daerah di negara Iran. Sebanyak 70.000 orang. Ciri-ciri mereka menggunakan baju, pakaian atau busana atau yalisatu. Atau yalisah menurut pendapat jumhur ulama adalah semacam syal. Jadi sekali lagi, para ulama ada yang menafsiri Yahudi dari Bani Asbahan, dari bangsa Asbahan, rata-rata adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah dari Asfahan, pakai fa atau Asbahan. Ini rata-rata sangat ghulu sehingga mereka keluar dari Islam. Mereka terlalu berlebih-lebihan sehingga mereka akhirnya menunjukkan jati diri mereka, yaitu orang-orang Yahudi sebenarnya. Menurut Wikipedia, penduduk Asfahan atau Asbahan dari salah satu kota di Iran kurang lebih 3.100.000 penduduk. Ini saat ini 3.100.000 penduduk. Kemudian setelah Malhamah Al-Kubra, peperangan besar dunia,
ternyata orang-orang Syiah Rafidhah dari Asbahan masuk ke dalam agama Yahudi dan mereka sebagai pengikutnya Dajjal la'natullah alaih. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati dalam bertindak dan menentukan sikap. Karena kita punya panduan yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh sebab itu sangat penting sekali panduan Al-Quran dan Hadis ini untuk menentukan sikap kita. Adapun hadis yang kedua menjelaskan tentang Bani Ishaq, anak keturunan Nabi Ishaq, baik dari keturunan Isu maupun keturunan Yakub. Nabiullah Ishaq bin Nabi Ibrahim memiliki dua putra, yaitu Isu dan Yakub. Yakub punya nama lain yaitu Israel. Anak keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sami'tum bimadinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahri. Apakah kalian telah mendengar pada suatu kota yang satu sisinya berada di daratan dan satu sisinya berada di lautan? Qalu, menjawab oleh mereka para sahabat, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yaghzuwaha sab'una alfan min bani Ishaq. La taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta yaghzuwaha, sehingga memerangiha kepada kota itu sab'una alfan oleh 70.000 min bani Ishaq, dari keturunan Nabi Ishaq, yaitu bisa dari keturunan Isu dan bisa keturunan Nabi Yakub, yaitu Bani Israel. Anak Nabi Ishaq rata-rata adalah orang-orang Eropa. Orang Eropa ada yang keturunan dari Isu dan ada yang keturunan dari Yakub atau keturunan dari Bani Israel. Fa idza ja'uha, lalu apabila telah datang oleh mereka Bani Ishaq pada kota itu, nazalu, maka singgah oleh mereka. Falam yuqatilu bisilahin walam yarmu bisahmin, lalu mereka tidak memerangi dengan menggunakan senjata, dan mereka juga tidak melempari dengan menggunakan anak panah. Qalu, mereka hanya berkata, la ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskutu ahadu janibaiha, lalu jatuhlah salah satu sisi dari kota tersebut. Thumma yaqulu athaniyata, kemudian mengatakan atau berkata oleh mereka Bani Ishaq yang kedua, la ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskutu janibuha al-akhar, lalu jatuhlah sisi yang satunya lagi. Thumma yaqulu athalithata, kemudian berkata oleh mereka Bani Ishaq, la ilaha illallah wallahu akbar. Fayufarraju lahum, lalu dibukalah terhadap mereka. Fayadkhuluha fayaghnamu, lalu masuk oleh mereka Bani Ishaq, lalu membagi ghanimah oleh mereka, rampasan perang. Fabainama hum yaktasimuna al-ghanaimah, lalu tatkala membagi oleh mereka al-ghanaimah pada harta rampasan perang, idh ja'ahum as-sarihu, tiba-tiba datang kepada mereka as-sarihu oleh orang yang berteriak. Faqala, lalu berkata oleh orang yang berteriak itu, inna dajjal qad kharaja, sesungguhnya Dajjal telah keluar. Inna dajjal qad kharaja, sesungguhnya Dajjal qad kharaja, yaitu sungguh-sungguh telah keluar. Fayatrukuna kulla syai'in wa yarji'una, lalu meninggalkan oleh mereka Banu Ishaq kulla syai'in, pada setiap sesuatu, wa yarji'una, dan kembali oleh mereka. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 2920. Sehingga telah jelas bagi kita bahwa orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal laknatullah alaih adalah Yahudi dari bangsa Asbahan yang dari negeri Iran. Sedangkan orang-orang Eropa Bani Ishaq, baik itu dari keturunan Isu maupun keturunan Yakub,
banyak yang masuk Islam di akhir zaman. Bahkan ada di antara mereka sejumlah 70.000 orang memerangi kekafiran. Mereka mampu menaklukkan suatu kota yang diapit oleh sebagian kota tersebut berada di daratan dan sebagiannya berada di lautan. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.